Ini edisi yang spesial banget. Kenapa? Kalau kalian biasanya mengharapkan aku sendiri, ya udah pasti ada aku lah ya gitu. Karena ini kan YouTube channel aku. Ada temennya, kemarin ada Mas Taufik, ada Mas Joni. Di hari Jumat ini sangat spesial karena ada... Hai Pedokru, seneng banget aku bisa hadir lagi di hari Jumat ini. Ini edisi yang spesial banget. Kenapa? Kalau kalian biasanya mengharapkan aku sendiri, ya udah pasti ada aku lah ya gitu. Karena ini kan YouTube channel aku. Ada temennya, kemarin ada Mas Taufik, ada Mas Joni. Di hari Jumat ini sangat spesial karena ada mereka berdua. Oke. Gila, ini langsung nih amprokan di sini. Terus ya. Turah-turah ya. Ini aku nggak janjian ya. Jadi mereka berdua pakai baju kotak-kotak. Iya, iya. Terus ini banyak trivia yang menarik loh. Salah satunya adalah aku tuh juga baru tahu. Dia aku pernah siaran sama Mas Taufik, pernah siaran sama Mas Joni apalagi gitu ya. Ternyata mereka tuh satu sekolah, benar? Satu sekolah benar-benar. Jadi mereka tuh dulu sekolah di SMA Negeri 1 N1 Bogor. Mereka tuh sama-sama tinggal di Bogor. Iya. Ya kali kasih nggak sih? Pakai kacamata dua-duanya, pakai baju kotak-kotak, mereka nggak janjian loh. Nggak janjian. Pas hari ini aku juga nggak bilang gitu. Aku cuma bilang ya pokoknya nanti ada tamu satu lagi lah gitu. Kita bertiga gitu. Ternyata mereka para ya kan. Terus di sini tuh aku sebenarnya pengen ngasih lihat sisi yang berbeda dari Kak Taufik dan juga dari Mas Joni. Kalau biasanya ngelihat kalau di vlognya Mas Taufik, di vlognya Mas Joni kan serius. Betul. Tapi kalau di sini nggak boleh serius. Nyela-nyela banyak yang malah harusnya. Iya dong. Justru harus beda di sini ya kan, santai. Karena di bulan TV ini kita bebas. Nah, hari ini tuh sebenarnya karena berhubung mereka berdua ini kan jagoan banget ya. Jadi kalau soal knowledge tuh luar biasa. Makanya ini benar-benar special edition nih hari Jumat menyambut weekend. Terus kita lagi nggak ada race weekend nih. Iya, Betul. Iya kan? Makanya sekarang aku langsung nih mengundang Anda berdua di sini. Nggak ada race weekend MotoGP. Iya, benar. Yang lain ada. Yang lain. Tapi nggak usah semua kita urusin lah. Iya, benar. Ya kan? Capek hati ini. Ya dong. Jangan semua kita urusin. Nah, jadi kita pengen ngomong tentang sesuatu yang daging banget seperti biasa, tapi dikemas dengan sangat ringan. Nah, sekarang ada di depannya Mas Joni, ini kita mau ngomongin tentang mesin sebetulnya, tapi Mas Joni katanya mau ngajak aku main. Itu sebelumnya saya akan mengajak Jeng Lucy main teka-teki kayak lagunya Raisa Adriana. Ada beberapa amplop, nanti saya kasih. Isinya ada kulkas? Itu sih door prize. Aku mau kalau isinya kulkas. Jadi ada beberapa Pokoknya ada beberapa nanti nih gambar, nanti akan diambil Tante Lucy dan dibuka isinya tentang sesuatu yang menarik untuk dibahas. Asik. Oke, aku ini aja deh. Kenapa aku diatur sih? Iyalah, nggak apa-apa lah. Aku diatur loh. Biar Ini cepat. yang buka apa Mas Joni yang buka nih? Tante Lucy yang buka. Mas Joni dong. Oh, kan saya. manja. Oke. Ini jadi apa? Ini ada gambar. Apa sih? Foto ya. Nah, Oh, wah. ini Ini mesin. jadi pertanyaannya mesin apa dibelah nih? ya? Mesin dibelah. Mesin dibelah dan Di cutting ya, di cutting samping. mesin apakah ini? Ya, Aku tebak ya, aku tebak. boleh. V4? Iya. Ya benar. Wah, benar. Iya, Benar. betul, Benar. betul. Tepuk tangan dong buat aku. Berarti aku nggak kali-kali jadi Mbak MotoGP. Nah, kenapa sebetulnya kita mau ngomongin tentang ada gambar ini? Nah, satu lagi Betul. coba yang pink deh, yang pink ada isinya nggak? Coba. Coba, Coba kita silakan. lihat ya, Bentar. Atau emang cuma ada dua itu? Yang ada Iya gambar? kan kulkas ya. Ya kan? Yang satu lagi kulkas. Nah, jadi satu ada inline 4, satu iya. ada V4 gitu ya. Iya. Nah, jadi kenapa kita mau ngomongin soal ini? Ini adalah jadi pertanyaan banyak banget Oke, di luar sana, pedokru di luar sana yang sebenarnya beda dong. Bedanya apa sih bahas tentang inline 4 sama V4? Minta tolong dijelaskan. Nah, sekarang aku tanya dulu ke Mas Joni deh. Oke. Gitu. Karena dia yang paling tua ya. Iya benar. 2 tahun. 2 tahun. Jadi ya, dulu Mas Taufik tuh katanya dimarah-marahin sama Mas Joni. Iya benar. Galak kok dia ternyata. Ya, senior ya. Senior kan. Waktu saya kelas 1 dia kelas 3 ya. Kalau lagi tuh nggak berani dia. Iya benar. Jadi kebongkar deh. Membongkar. Nah, Mas Joni, Oke. kalau kita bahas tentang inline 4 dulu deh, Oke. nanti V4 Ya. giliran Mas Taufik yang Boleh, menjelaskan gitu. Apa sih kalau inline 4? Jadi kalau inline 4 ini istilah lugasnya adalah
segaris, di mana silindernya itu sama rata, dan ini menjadi ciri khas masing-masing pabrikan, terutama awalnya baru Yamaha yang waktu itu bersikeras untuk tetap menggunakan inline 4. Inline 4 ini kelebihannya adalah mesinnya lebih kompak. Jadi bisa menggunakan sasis yang memang klop dengan karakter Yamaha, yaitu twin spar aluminium, sehingga di sisi ini Yamaha mempunyai kelebihan terkait dengan kelincahan di saat menikung, di saat cornering speed juga udah dapat. Cuman memang kelemahan dari inline 4 ini adalah tidak adanya power. Top Top end-nya itu kalah dengan V4. Kalau V4 itu kan lebih panjang dengan bentuk V, sementara inline itu cenderung istilahnya pistonnya tidak terlalu tinggi, sehingga powernya tidak begitu banyak. Itu sebabnya di awal-awal tahun Yamaha menggunakan inline 4 belum pernah juara tuh. Baru kemudian Valentino Rossi masuk. Valentino Rossi masuk tuh memberikan feedback bahwa dia tidak butuh motor yang powerful atau top end yang tinggi, tapi pengen motor yang istilahnya dari putaran bawah sampai atas tuh ngisi. Nah itu sebabnya dibermainkanlah sistem pengapiannya dengan menggunakan crankshaft crossplane yang sampai akhirnya ini dipakai oleh Yamaha menjadi motor juara bersama Valentino Rossi. Jadi memang Yamaha yang identik dengan inline 4. Betul. Suzuki juga inline kan? Baru kan? tahun 2015 jam. Baru ya. Nah, berarti kalau dia udah mundur Yamaha sendirian dong nih. Betul. Sedih The banget. only inline 4 in MotoGP. Nah, itu dia ya. Nah, kalau V4 berarti V4, penjelasan singkatnya gimana, Mas Taufik? V4 itu sama, ya artinya ini itu sama seperti penyebutannya V4 karena bentuknya itu mirip V gitu ya. 4 itu artinya ada 4 silinder segaris. Sebenarnya bisa gimana aja konfigurasi yang bisa 2 ke depan 2 ke belakang atau 3 ke depan 1 ke belakang atau dibalik 1 ke depan. Cuman umumnya adalah 2 ke depan dan 2 ke belakang. Jadi V4 ini memang agak sedikit berbeda dengan inline 4. Kalau inline 4 itu memang secara umum sasisnya bisa lebih general, sementara V4 ini memang dia tuh khusus. Lebih kaku dong berarti kaku ya? dong ya. Betul. Cuma memang pertanyaannya kenapa V4 ini memiliki tendensi memiliki top end power yang lebih tinggi pada saat bahasa gampangnya top speednya lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat crankshaftnya itu lebih sederhana bila dibandingkan dengan inline 4. Kalau inline 4 itu bandul crankshaft yang di bawah tuh bandulnya ada 4. Jadi masing-masing piston itu punya 1 bandul. Sementara kalau V4 setiap 2 bandul, setiap 2 piston 1 bandul. Jadi bandulnya cuma ada 2. Jadi sebenarnya lebih ringkas dong. Jadi lebih ringkas. Itulah gitu. sebabnya kenapa kalau kita bekerja menggunakan sedikit alat, maka itu kan ravingnya lebih tinggi. Ravingnya lebih tinggi. Oleh sebab itu kenapa secara umum V4 itu punya tendensi top speednya lebih tinggi dibandingkan inline 4. Berarti apa dong alasannya Suzuki gitu? Misalnya dia dari sekarang baru gitu kan, pindah menjadi inline. Nah itu pindahnya kenapa? Jadi, dan itu sebenarnya nggak apa-apa? Bukan nggak apa-apa, karena pada saat MotoGP 4 tak dimulai, Suzuki itu memilih memakai V4 dan ini memang menunjukkan dia agak kesulitan. Ada di beberapa sektor bahwa problemnya adalah mereka tidak menguasai elektroniknya, sehingga elektroniknya ini agak kesulitan untuk mengatur sistem kinerja mesinnya, berbeda dengan Honda atau bahkan Ducati yang memang sebetulnya advantage-nya punya power lebih tinggi. Ya. Nah, tapi kalau nggak ditunjang elektronik tidak akan berhasil. Nah, si Suzuki ini kan dari awal memang tidak begitu in charge atau mengkhususkan diri dengan elektronik, berbeda dengan Yamaha atau Honda. Itu sebabnya Honda dan Yamaha dengan inline mampu punya kelebihannya, dia bermain di elektronik, dia fokus di cornering speed yang cukup bagus. Honda awalnya itu dia udah 3 generasi nih sekarang, dari 211, 212 dan 213V. 211 itu dengan 5 silinder. Itu konvensional banget, memang power cukup bagus, cuma memang dianggap agak liar. Tapi karena aturan baru harus membuat ringkas dan kemudian harus kita ingat harus 4 silinder aturannya, dan ini mengharuskan dipangkas 1 silinder jadi V4 juga. Tapi itu lagi Honda punya istilahnya kelebihan di soal sektor elektronik, makanya pada saat awal MotoGP 4 tak ini kalau nggak Honda ya Yamaha. Nah si Suzuki ini kesulitan, akhirnya memutuskan 2011 mundur, ganti haluan aja. Ganti haluan ini karena memang sebenarnya dia mau mengaitkan dengan produksi massalnya, yaitu GSX
RR yang memang GSX 1000 RR. 1000 RR itu menggunakan inline dan ini GSX 1000 RR ini berprestasi di ajang World Superbike. Nah, mengaitkan antara nama MotoGP dengan produksi massal dikenalkanlah nama GSX RR. Oh gitu ceritanya. Nah, lucu juga ya berarti ya. Kalau misalnya V4 ini powerful, tapi juga ternyata kalau tidak ditunjang dengan elektronik yang mumpuni, ternyata nggak bisa keluar juga potensinya gitu kan. Nah tapi ada disadvantage-nya nggak sih? Kalau tadi kan Mas bilang gitu ya, wah ini kan soalnya powerful, terus gitu lebih ringkas gitu ya, dibanding dengan cara kerja inline 4 yang sebetulnya agak sedikit lebih rumit gitu. Meskipun secara sasis kayaknya dia lebih fleksibel, lebih gampang. Nah, tapi disadvantage-nya apa nih? Karena kita lihat sekarang untuk V4. Untuk V4. Karena kita lihat Ducati, cakep lah gitu. Tapi kita juga kenal bahwa Ducati ini dulu sebelum ada Bapak Gigi Dalinya, gitu, susah banget buat belok katanya, terlalu powerful. KTM sekarang di MotoGP kerepotan. Honda bahkan juga kayak ini mesti diapain gitu ya. 2022 ya. Benar, untuk dikendalikan juga sulit sekali gitu. Nah, disadvantage-nya apa sih? Atau mungkin ini mulai terlihat justru dengan era MotoGP. Jadi memang secara umum mesin V4 itu memang punya disadvantage. Jadi sebenarnya bukan disadvantage ya, artinya dia bukan ketidak ininya, tapi berdasarkan karakteristiknya. Apakah pabrikan itu bisa memaksimalkan karakteristik tersebut apa enggak gitu ya. Lebih ke situ sih. Jadi V4 itu kalau kita lihat dari bentuknya, mungkin nanti bisa digambarin sama Lucy di sini. Di V4 itu tidak seperti inline 4. Kalau inline 4 itu cenderung lebar. Ya. Kalau kita biasa ngerti inersia ya, karena kita ngerti inersia, sesuatu yang lebar pada saat kita belok itu cenderung dia lembam. Kalau kita dengar ada kelembaman. Kelembaman itu inersia, artinya kemalasan. Kemalas, jadi artinya bukan malas belok, tapi kalau dia mau belok, dia maunya belok terus. Oleh karena itu kita bisa tahu bahwa ketika Fabio banteng ya. Iya benar, gitu. belok terus. Artinya apa? Pada saat kita lihat bagaimana Fabio Quartararo belok atau Alex Rins atau Joan Mir ya, itu udah bagus banget makanya kan. Betul. Artinya dia bisa kenceng banget pada saat nikung, terutama di speed corner ya, itu paling nggak bisa dilawan. Betul. Sementara kalau V4 itu punya permasalahan di tikungan. Kenapa? Karena platform dari bentuk fisiknya yang cenderung tidak lebar, terus dia tinggi, itu menyebabkan COG atau center of gravity-nya tuh membuat dia tuh agak sedikit kaku pada saat belok. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk menikung di tikungan untuk V4 adalah V-style. Sama seperti nama mesinnya. Jadi V-style itu artinya masuk dengan cepat, lalu kita merubah arah motor tidak dengan belok, tapi ada macam-macam ya, ada menggeser ban belakang segala macam. Jadi Marc Marquez. Ya itu Marc Marquez benar. Sebelum yang ini. Iya benar-benar. Waktu dia masih front end-nya masih bagus, tapi setelah dipindah sekarang dia berantakan juga. Agak nggak bisa. Jadi sebenarnya setuju nggak sih kalau aku bilang memang banyak yang ngomong gitu kan kalau inline 4 itu sebetulnya amat sangat user friendly, gampang banget buat beradaptasi. Sementara nggak semuanya rider itu punya riding style yang cukup cocok dengan V4, bener nggak sih? Bener. Gitu ya, makanya nggak semuanya bisa gitu ya. Kita aja kalau Rossi kerepotan banget. Gitu. Saya tuh sampai sekarang tuh masih cukup terngiang-ngiang. Kenapa? Ya. Waktu itu lagi ngeliput tes pramusim di Sepang, nggak usah jauh-jauh karena kita cuma deket besar Sepang doang. Kalau tes pramusim kan nggak terlalu crowdnya nggak terlalu besar, kita bisa lebih detail gitu ya. Saya cobain sekali, cuman mau foto doang di T1 Sepang tuh di depannya Rossi Corner ya, Rossi apa ya namanya di situ, atau Rossi pedok apa namanya? Grandstand ya, Grandstand Rossi itu, persis di situ. Saya lihat gini satu-satu lewatin. Kalau Rossi lewat masih biasa. Apalagi kalau inline 4 semua beloknya kan mainstream gitu ya, tapi kenceng. Tapi kalau ngelihat Marc Marquez pada zaman yang itu super ngeri. Saya berada di ujung, saya tuh ada, jadi kalau tikungan kan begitu ya, saya persis di ujungnya gitu ya, tapi masih di dalam pagar. Masih di dalam pagar, saya dulu gini, saya mau pengen dapat foto yang benar-benar pada saat dia arah ke sini. Itu ngeri. Jadi itu kayak yang motor tuh bener-bener dihempas. Jadi, beneran, jadi cobain deh sekali kalau misalkan ngeliat situ Marquez. Jadi motornya tuh nggak dibelokin gitu, tapi kayak yang gue nggak peduli. Yang penting bandep, nggak apa-apa ngomong. Ya nggak apa-apa. Cara gitu ya. Jadi gue nggak peduli. Yang penting dia masih pegang ban depan dia, front end-nya. Jadi dia masih bisa kontrol ban depannya. Ban belakang itu benar-benar terhempas, benar-benar
Hempas ya? beneran. Aha. Itu ngerinya super. Wah. Jadi ibarat pada saat saya begini tuh, wah gila nih dia keren. Dia tuh kayak Iya. kayak motornya terbang ke arah kita pada saat moto itu. Wah ngeri banget. Oh. Tapi nggak terbang kayak gitu, jadi tetap belok. Ya itu makanya nggak Bisa. salah kalau kita bilang dia baby alien ya. Dia baby Ya, alien sih, emang, memang sih. emang aneh gitu ya. Caranya dia bawa Betul. motor tuh emang emang nggak biasa Emang gitu. luar Makanya biasa. cocok banget Cocok sebetulnya. banget. Ya, benar. Dengan yang RC 213P yang kemarin. Dan dia yang belum cedera tentunya ya. Iya, Nah, iya, betul. itu tadi sebetulnya kita udah bahas apa sih bedanya inline 4 sama V4. V4. Terima kasih banyak loh. Enggak, bukan. Sama-sama. Belum pulang. Belum. Jangan pulang. Oh, belum. 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 Kirain belum pulang Abis aja. yang ini kita mau ngomongin tentang Tech Fact tapi special edition. Maksudnya apa? Lihat yang ini dulu. Di Tech Fact kali ini, bukan Tech sekali lagi, tapi Tech Fact. Ini karena kita punya dua orang yang sangat amat luar biasa pinter ya, makanya ini adalah saat yang tepat buat aku ngomongin sesuatu yang sangat teknis, nggak sesuatu sih. Ini tuh, jadi kalau misalnya aku yakin banget nih, Mas Taufik sama Mas Joni pasti Iya. tahu, kalau jurnalis-jurnalis di luar sana tuh sedang banyak yang menuliskan sekarang makin sulit untuk overtake di Oh. MotoGP. Setuju apa nggak? Aku tanya ke dulu. Karena memang overtake adalah salah satu yang menarik ya. Iya di MotoGP dong, dibandingkan iya kan? dengan Formula 1 ya. Iya, itu yang Ah. bikin orang tuh seneng banget nonton MotoGP, Iya, benar nggak betul, sih? iya. Tapi kalau aku tanya gitu, Mas Taufik setuju nggak? Ya setuju sih, karena memang secara umum, Sekarang susah apalagi ya? dibandingkan dengan saya waktu zamannya 2 tak ya. Oh. Wis. Jangan dibandingkan. Jauh banget. Jauh banget. Mas Joni setuju nggak kalau dibilang kayak gitu? Betul. Ini soalnya yang nulis tuh teman-teman Anda juga loh, jurnalis-jurnalis Karena ini memang ya kalau kan? kita melihat ya perubahannya ya pembalap ya mungkin dengan adanya perubahan baru agak sedikit membuka harapan buat tim satelit. Cuman kalau kita melihat Iya. ya tidak terjadi duel yang Dogfight-nya kurang ya? seseru sebelum Iya. diberlakukannya unifikasi ECU kalau saya melihat. Oke. Nah, kalau dari Mas Taufik dulu, Iya. apa yang paling susah sebetulnya? Bentar. Aku pengen minta ini dulu dong, papan. Papan. Jadi kita pengen Oh. pengen kayak di ini, Oke, kayak oke. di presscon Di presscon ya. Presscon. Trivia Aku ya. pengen tahu sebenarnya masing-masing ya. Coba ya, sebentar aku ambil dulu Iya. papannya ya. Bentar. Nah, ingat kan kalau lagi MotoGP presscon Iya, kan ada iya, kayak iya. gini ya. Silakan Beginian, satu-satu ya. dituliskan. Ini ada penghapusnya juga. Nah, aku pengen Iya. tahu nomor 1. Nomor Tolong 1. tuliskan kira-kira apa yang teknologi mana yang menurut Mas Taufik dan Mas Joni yang bikin susah overtake? Apakah fairing? Ya. Apakah ride height device? Atau apa? Terserah, nggak tahu. Oh gitu. Apa faktor yang satu nih? Nomor 1 apa? Coba ya kita tahu. Pengen tahu menurut pendapat mereka. Ini nggak ada masing-masing. 3 kan, cuma 1 ya? Satu aja, Oke. satu. Yang paling menurut Mas Joni dan Mas Taufik ini faktor yang paling bikin susah overtake di MotoGP apa? Udah? Ya, dah. Kan pendapat nih, nggak ada benar Ya, nggak ada ya, salah betul. loh. Ini Betul. pendapat. Soalnya Hapusnya banyak mana faktornya. hapusnya nih? Yang hitam. Kagak, yang ini dong. Nah, Dibaliknya? ini dia. Nah, itu Oh, dia. ininya? Iya, betul. Oh. baru ikutin salahnya. Baru. Udah. Coba dipilih dulu. Karena gini. Sebenarnya kenapa aku nanya soal ini? Kan regulasi di MotoGP itu berubah-berubah, ya Iya. kan? Dulu ban bebas. Sekarang ada single tire supplier. Gitu. Dulu Dan awalnya zamannya- bahkan mesin bebas. Iya, mesin bebas bahkan kan Pertama pertama kali. kali kulit kayak apa. Cuman berdasarkan sebetulnya memang makin lama MotoGP itu makin mahal. Jadi regulasinya tuh sekarang benar-benar disederhanakan. Betul. Semuanya kalau bisa diunifikasi gitu ya Betul. supaya menghemat budget. Nah, udah selesai? Udah. Dia aku lagi memberikan waktu buat mereka Iya, kalau udah. sebenarnya ngomong gini. Oke, udah ya. Iya. Coba ditunjukkan ke kamera silakan bareng-bareng. Kalau dari katanya Mas Joni adalah winglet yang paling bikin susah. Kalau katanya Mas Taufik, Electronic Ya. Unified. Jadi ECU yang standar ya. Sebenarnya ini Electronic susah. yang standar ya. Oke, Mas Joni, pertanggungjawabannya apa Oke. memilih winglet? Kenapa itu jadi faktor yang susah untuk overtake di MotoGP sekarang? Jadi ini motor, kemudian menggunakan aplikasi aerodinamik. Ah, Aerodinamik ini kan memang tujuannya mengontrol drag sehingga motor bisa lebih mencengkram ke bagian Ya. aspal. Betul. Cuma problemnya adalah efek drag ini menimbulkan turbulensi atau efek angin buangan yang memang Dirty sebenarnya air. ini menjadi faktor penyebab kenapa kesulitan untuk menyalip karena beberapa hasil analisis dari berbagai macam tulisan, apalagi yang saya ingat itu lagi-lagi waktu mantau
Franco Morbidelli, karena waktu itu sempat ya waktu pandemi itu ikut gabung media Scrum dengan tim Petronas dan itu bisa ngobrol dengan Franco Morbidelli. Detail gitu ya? Detail. Ngobrolnya. Morbidelli bilang memang problemnya adalah saat ini ya aerofairing ini agak menyulitkan karena apa? Terutama untuk Ducati yang melakukan terobosan ini membuat turbulensi ke belakang motor di mana saat si pembalap itu mencoba untuk slipstreaming atau mencuri angin kemudian bisa ikut terbawa kecepatan ini nggak berhasil. Apalagi di waktu itu kebetulan di Mugello tahun 2020 itu serem banget dari tikungan terakhir sampai San Donato. Morbidelli kan waktu itu memang motornya paling lemes kan. Udah coba dia, tetapi pada saat menuju Donato dia coba untuk keluar itu nggak bisa. Jadi kayak terbawa. Jadi kita mencoba buat slipstream kan? Betul, coba slipstream untuk istilahnya sampai di mana nih kekuatan si Yamaha yang dia pakai untuk di straight line. Dia coba ikuti Pecco Bagnaia, itu kesulitan untuk keluar malah. Jadi kalau efeknya apa? Kalau nggak buru-buru keluar, dia malah akan terbawa drag itu, malah akan mengakibatkan susah menikung hingga menabrak. Biasanya orang tuh pada ngambil slipstream untuk bisa overtake gitu ya. Betul. Tapi itu justru nggak bisa. Tadi Mas Taufik juga sempat bisik-bisik dirty air. Gitu. Angin kotor. Angin kotor. Aku juga baru tahu ya. Biasa pikiran aja yang kotor. Nah itu tadi following lap. Kalau misalnya, pusing kan dia di sini kan. Kalau di saya nggak bertanggung jawab untuk jelasin. Bukan, dia bukan tanggung jawab siapa-siapa. Kalau Mas Taufik, ini pilihannya adalah Unified ECU gitu ya, standar ECU. Kenapa menurut? Kalau saya melihat ini biang, biang. Jadi artinya karena Dorna dan FIM tuh memutuskan untuk agar MotoGP itu pakai elektronik. Elektronik ini artinya gabungan antara ECU dan softwarenya yang harus ini. Karena MotoGP pernah ECU doang, tapi softwarenya masih bebas. Tapi sekarang ECU dan elektronik gitu. Jadi hardware dan software. Ini menyebabkan perubahan hampir di semua. Ini juga yang menyebabkan bagaimana Ducati akhirnya mengembangkan berbagai macam inovasi mereka, mulai dari sendok bawah, terus habis itu winglet dan segala macam, sampai terakhir ride height device ya itu juga kan menurut saya sih awalnya karena gini. Semua tuh buat ngakalin ini ya. Awal ini. Awalnya jadi memang agak dipertanyakan juga. Awalnya Dorna ingin membuktikan bahwa dengan ini di Unified MotoGP akan murah. Betul. Tapi ternyata enggak juga karena riset orang jadi malah gila-gilaan di tempat lain gitu. Karena di tempat lain Dorna juga membuka peluang. Malah ya kemarin Ducati juga sempat diprotes gitu kan. Aduh udah deh gitu, makanya ride height device udah udah itu jadi mahal loh gitu karena sebenarnya dengan semua yang regulasi dikeluarkan sama Dorna ini adalah untuk bikin jadi murah. Tapi kenapa jadi begini jadi gitu kan? Benar. Pertanyaan kedua, siap? Silakan dihapus dulu. Nah, pertanyaan kedua, kalau tadi kita udah menanyakan apa kira-kira yang membuat susah overtake di MotoGP sekarang aku pengen tanya supaya balance ya, supaya berimbang. Inovasi atau regulasi apa yang diterapkan di MotoGP yang membuat MotoGP jadi lebih kompetitif dan lebih menarik? Karena kan kita juga sama-sama tahu nih, musim 2022 ini kan sebetulnya bisa dibilang salah satu musim yang kompetitif juga. Nggak ketahuan siapa yang menang, siapa yang, kalau dulu orangnya dia aja nih. Zaman-zaman Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa gitu ya dia lagi gitu kan. Apalagi kalau Jorge Lorenzo zaman dulu udah di depan susah dikejar gitu. Pasti menangnya jauh banget gitu. Nah tapi ada nggak sih yang menurut Mas Taufik dan Mas Joni yang wah ini tuh emang harusnya diginiin nih MotoGP? Ada nggak? Coba kita udah? Oke. Kita lihat ya jawabannya 1, 2, 3. ECU seragam, elektronik. Sama ya. Kurang lebih sama. Memang anak yang hilang dua kali kasih ya. Coba. Kalau Mas Joni kenapa itu dianggap sebagai regulasi yang menarik gitu? Jadi dengan unifikasi ECU ini membuat kesempatan buat tim satelit tampil lebih bagus karena dulu itu memang kasta tim pabrikan dengan tim satelit ini jomplang banget.
kayak satelit tuh kayak cuma Wah, buat udah ya cuma pokoknya rame lah di grid gitu satu ya. itu biar cuan juga buat tim pabrikan. Iya, benar. Karena kan sewa apa Leasing problemnya. motornya itu ya. Nah, cuman di saat sebelum ecu seragam ini itu ada yang dikunci oleh pabrikan, yaitu si ecunya ini dan juga softwarenya. Oke. Cuman istilahnya dikasih mungkin berani bayar berapa. Kalau makin mahal dia akan istilahnya Firmware-nya semakin update makin ya. update. Oh, iya, Itu. iya. Nah, Ya dengan iyalah pasti ya. Pasti. Nah, dengan seragam ini jadi terbukti gitu. Sekarang tim-tim satelit pun bisa mulai tampil cukup bagus. Ya, terbukti di belakangan ada Jack Miller bisa pole position di depan, kemudian yang di 2018 sampai di belakangnya, jauh beberapa kilometer. Terus kemudian sekarang yang paling nyata adalah bagaimana ada Enya Bastian ini tampil sebagai tim satelit terbaik dan bahkan bikin orang akhirnya melihat bahwa Enya Bastian ini patut dijadikan kandidat juara dunia musim ini. Artinya ya memang benar tadi sempat dikatakan bahwa Ecu ini sebenarnya biang, cuman di sisi lain ini menjadi benefit yang tidak terhingga buat tim satelit sehingga bisa bersaing dengan tim Semacam pabrikan. dua mata pisau lah gitu Iya, ceritanya ya. Jon, betul. Nah Pisau kalau bermata dua ya? Kang pisau bermata dua mata pisau. Ya, salah aku. Ya. Benar. Aduh, kacau nih. Nah, sekarang kalau misalnya Ya. Mas Taufik, Ya. kenapa? Pada dasarnya sama Alasannya, ya. ha. Cuman namun artinya patut digarisbawahi dengan elektronik yang sama sekarang. Artinya secara umum motor boleh dibilang hampir sih ya, hampir sama semua. Sekarang kita bisa lihat sekarang pada saat kualifikasi kita bisa lihat bagaimana Sama perbedaan kompetitifnya 1 gitu detik ya. ya. Iya, 1 iya, detik benar. itu Iya. bisa sampai 20 pembalap. pembalap. Itu bisa menjadi satu fakta sih. Iya, Superbike gawat aja nggak segitu-gitu banget kan. Iya, benar, Kalau benar, kita lihat dari benar. Superbike ya. Iya. MotoGP bisa 20 pembalap hanya range-nya 1 detik. Iya. Jadi Kayak kalau kedip dikit pembalap udah langsung beda jadi lagi kalau arahnya. pembalap bilang, oh iya sih kita posisinya 6, tapi kan kita race-nya nggak jauh-jauh, bener juga. Bener. Pace-nya nggak jauh, memang bener Iya, nggak jauh iya, juga gitu. Dan kita bisa lihat dengan elektronik yang seragam ini dan membuat motor itu pada dasarnya dalam tanda kutip jadi merata, ada kesempatan pembalap menjadi kunci di sini. Ah, iya, benar. Nah, oleh sebab itu kenapa kita bisa lihat tim-tim independen atau tim satelit itu bisa maju sekarang, bahkan sampai juara ya. Ini pasti. Iya, benar sih. Ya cocok lah mereka berdua makanya bajunya aja sama, pikirannya juga sama ternyata. Nah, ini pertanyaan Saya terakhir. bingung tadi tuh nyarinya yang agak beda apaan ya? Iya kan? Sama soalnya. Ini pertanyaan terakhir. Susahnya di situ. Cuma dijawab iya atau tidak. Aku Oke. nggak akan tanya alasannya gitu Iya. ya. Karena ini sebenarnya ada pertanyaan pribadi yang aku selalu gila nih, aku tuh dihantui banget sama pertanyaan ini. Oke. Setuju atau tidak setuju dengan single tire supplier? Iya atau tidak? Kenapa? Karena kan dikit-dikit sampai ada segala isu ban goib lah segala macem. Iya. Terus udah gitu ban tuh selalu jadi komplainan gitu. Aku pengen tahu nih, karena mereka berdua ini adalah sangat amat udah lama banget di MotoGP dan pengetahuannya sangat luar biasa luas tentang MotoGP dan sangat dalam. Aku pengen tahu nih, dengan adanya single tire supplier yang sudah berjalan beberapa tahun ini gitu ya, udah lama sih. Terus ini masih akan panjang loh. Masih panjang, Setuju iya. atau enggak setuju Oke. sebetulnya? Gak usah pakai penjelasan, aku pengen tahu aja iya atau enggak aja. Ya sip. Udah. Kok panjang sih Mas Joni? Cuma Iya, dia atau enggak loh? Dia jelasin. Sampai Pakai esai sampai dia. penjelasan. Nyontek Ah, dulu. ah. Iya. Panjang banget. Udah ya, tunjukin. Ya. 1, 2, 3. Oh, double Iya, tulisnya. tidak. Noh, loh. Singkat ya, Ya. singkat ya. Mas Taufik kenapa setuju? Wah, kenapa setuju? Kalau saya sih memang karena dengan single tire, kalau misalkan misalin Kalau berlaku jawabannya adil sama ya. tadi gue nggak nanya loh sebenarnya alasannya ini soalnya beda. Beda ya. Kenapa kalau misalin bisa memberikan kualitas yang benar-benar sama dan benar-benar adil, Dan ini konsisten ini kali. menarik banget. Kenapa? Karena mirip dengan regulasi single elektronik, itu akan menjadi membuat motor tidak menjadi satu fokus utama. Oke. Lebih ke jago-jagoan di track Oke. antara masing-masing pembalapnya. Oke, harusnya ya tapi dengan kualitas yang sama, Iya. konsisten Oh, juga iya, gitu konsistensi dan Oke. juga kualitas yang sama. Oke, oke. Mas Joni kenapa nggak setuju? Ya tidak, karena jadi si mislangnya terlalu otoriter gitu dalam mengatur jumlah ban, kompon ban dengan alih-alih padahal mereka ya kita melakukan pengetesan buat ban tahun depan. Faktanya kan pembalap masih pada mengeluh. Ya. Jadi seandainya mungkin ada pesaing selain mislang ini kan akan menjadi istilahnya patokan gitu. Oke. Wah, buset nih.
si motor si brand A ini nih bisa bagus ya, gimana caranya ya? Oke. Nah, ini mungkin kejadian memang di era 2008 ya, di mana kita ingat bagaimana Michelin sempat dari awal favorit, kemudian ada Bridgestone, kemudian pembalap-pembalap semua beralih Bridgestone, sampai kejadian inget banget tuh Yamaha sama Valentino Rossi bikin leading pembatas Bikin karena tirai. Karena beda pilihan. Nah, ini yang saya rasa mungkin memotivasi, dan problemnya ada kalau mamanya one single tire, benar tadi sih dijelaskan kalau mamanya si Michelin yang mau lebih terbuka seperti halnya unifikasi, mungkin saya akan setuju. Cuma ini problemnya adalah bagaimana mereka tiba-tiba ide gitu kayak kemarin kan gitu di Mandalika, betul, karkasnya lebih keras, bannya lebih keras gitu, sampai ya sampai akhirnya ya maaf kata wajar gitu, sampai Alberto Puig menyalahkan, oh iyalah salah Michelin karena memberikan ban yang baru. Terus ya kita ingat bagaimana Valentino Rossi udah pernah kan dia 2016-17 menangan gitu pakai Michelin. Tiba-tiba tahun 2018 menggunakan karkas yang lebih lembut yang memang tidak cocok dengan karakter balapnya. Jadi mungkin boleh one make tire, tapi ada batasnya gitu. Misalkan 3 musim, yang mau musim depan ganti deh gitu. Nah ini sih sebenarnya ya kalau misalnya Pedok Crew mendengarkan penjelasan mereka berdua, sebenarnya jawabannya sama. Cuma ini biar nggak sama-sama banget aja, satu nulis ya, satu nulis tidak. Padahal kalau dicerna sama kan sebenarnya. Kan tadi kita udah bener. Tolong dibedain. Ini pokoknya asal biar nggak tali kasih banget. Iya, biar nggak tali kasih banget. Nah, abis ini kita mau ngajak mereka seru-seruan. Masih ngomongin MotoGP nggak ya? Ntar ya, tunggu ya. Abis yang ini. Nah, sekarang ini tuh aku mau ngajak main beneran. Ini nggak berhubungan dengan MotoGP, berhubungan ya? Nggak tahu sih, nggak tahu. Beneran. Aku ambil dulu yang ini. Nah, jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Wow, ini juga ungu. Arisan ya, pasti karena arisan dong. Oke, siap. Jadi di sini Siapa di dalam ini ya? ada pertanyaan. Yang narik siapa? Iya. Coba Mas Taufik dulu ambil satu. Oke. Bebas. Mas Ya. Joni silakan ambil satu. Nah, isinya tuh di sini ada pertanyaan. Kita coba lihat, aku nggak tahu pertanyaannya apa. Coba lihat dulu, dibuka, silakan. Ini nanyanya ke? Pertanyaannya ini adalah buat yang ngambil dong buat tentunya. yang, waduh, begitu nah, ya. Coba dibaca dulu pertanyaannya, Mas Taufik. Oke. Siapa rider yang jauh banget dari ekspektasi di musim 2022 ini? Menurut saya ya. Oke. Siapa? Menurut saya. Yang jauh banget mungkin jauh Mas Taufik banget ya. udah wah. Tunggu. Apa ya? Ini pertanyaannya yang bikin kaget nih. Justru itu. Oh Ya tetap kan? bagi saya sih ini Alex Marquez nya. Alex Marquez. Alex Marquez. Kenapa? Jauh dari ekspektasi. Emang ngarepnya dia bisa apa? Oh oke. Jahat banget ya, bukan itu maksudnya. Bukan. Dulu ada apa nih? Saya pribadi banget sama Alex Marquez. Bukan. Mari kita ulangi. Maksudnya, Iya, kan kalau misal jauh dari ekspektasi, Iya, mungkin karena orang ngarepinnya adalah, aku tadinya ngarepin mungkin Mas Taufik tuh, oh ya Peko Bagnaia gitu. Iya, Karena 2021 di paruh musim terakhir dia malah sangat signifikan gitu, jengles. Aku dimarahin. Ya kan, tapi kenapa Alex Marquez gitu? In particular tuh kenapa dia? Jadi saya nyebut Alex Marquez itu lebih ke personal orang, namun pada dasarnya secara umum adalah Honda. Di luar Marquez ya, di luar Marquez. Harusnya saya pikir dengan motor yang baru 2022 di mana platform bentuk dari motornya pindah COG ke belakang, rear grip, itu selain Marc Marquez bisa kasih banyak performa yang lebih baik, tapi ternyata Marquez lagi tetap yang bisa. Nah, itu dia. Sebenarnya kita pernah ngomongin ya waktu di siaran tuh Mas Taufik. Jadi kita tuh pas baru dengar kabar Puig mendang Alex Marquez ke tim satelit gitu ya. Aku sama Mas Joni juga bilang gitu kan, gila kenapa sih Puig ini nggak sabaran banget. Kita julitin Puig aja, dia juga nggak nonton YouTube kita. Jadi kenapa gitu? Karena sebenarnya jujur kalau sebenarnya dia tuh kasihan kan gitu. Dia tuh lagi menunjukkan potensinya banget dan ya agak-agak menjadi sebuah mimpi aku juga ngelihat duo Marquez di tim pabrikan itu. Ya kan itu kan kayak sejarah dan kayaknya jujur sekarang aku bisa bilang gitu ya di sini bahwa nggak fair sih buat Alex Marquez diputuskan sedemikian cepatnya untuk dibuang ke tim satelit gitu ya, karena dia lagi baru baru mau nunjukin tapi udah ditendang gitu ya. Kalau sama Pol Espargaro lagi gitu kan, yang maksudnya juga ternyata kesulitan juga gitu kan, kasihan. Nah, Mas Joni apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah siapa yang bakal jadi saya. juara dunia 2022? Ayo.
Ini ya, tahu nggak? Oh, pakai ginian juga ntar kalau salah. Oh iya, jangan. Enggak. Kalau Mas Joni tuh, masalahnya kalau udah bikin prediksi, kadang-kadang terjadi sebaliknya. Jadi itu rahasia di YouTube channel kita yang selalu aku bilang, tolong jangan bilang siapa-siapa, ini hanya boleh diketahui yang nonton YouTube channel kita. Jadi ini nggak boleh bilang ya. Di vlog juga jangan bilang, di teman-teman juga jangan bilang, oke? Kalau dia bilang biasanya terjadi sebaliknya. Silakan, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja, Silakan. Jadi prediksi saya adalah Enea Bastianini. Wow. Pasti kaget. Enea Bastianini. Ya. Ini gara-gara based on race di Lemang atau? Betul, satu itu based on di Lemang, kemudian juga kalau kita lihat ya sempat saya tulis juga di Motorpus Online bahwa ada spesial nomor angka 3 buat si Enea Bastianini ini. Kenapa? Dia kemarin kemenangan ketiga. Cocok loginya Johnny. Itu di hasil Iya. tim satelit satu-satunya. Iya sih. Kemudian juga dia menjadi pembalap Ducati ketiga yang mampu mempertahankan ritme 3 kemenangan beruntun. Agak sedikit klinik ya. Iya emang. Dan yang terakhir yang ketiga berikutnya adalah bahwa dia satu-satunya pembalap yang bisa menang tanpa pole position. Karena di Qatar dia nggak pole position, dia juara. Kemudian di Amerika dia nggak pole position, dia juara. Dan kemarin yang notabene kalau kita melihat bahwa siapa yang jagoin Enea Bastianini di pokoknya Lemang, Francois Bagnaia kan Iya. sampai dia pecahin rekor pole position, rekor di lap race, kemudian juga ya dari VPRX 4 bahkan hasilnya lebih memungkinkan ini dan dibuktikan oleh Enea Bastianini. Artinya dengan 7 ronde yang kita sebut ini seperempat balapan nih. Kemudian ketemu Mugello, kemudian nanti ketemu sirkuit-sirkuit Eropa yang sepertiga. Iya. Iya 21. Iya 21/3 betul. 3. Ini satu ahli fisika dan matematika. Dan artinya ini sepertinya akan menjadi motivasi buat seorang Enea Bastianini loh. Kita kemarin tidak digubris nih, nggak ada yang istilah diacuhkan lah. Iya. Tiba-tiba dia membuktikan underdog loh dia sebenarnya hitungannya. Dan itu juga ini kayak ada ya kemarin kita bicara bahwa simbiosis antara crew chief-nya Albix atau Alberto Giribuola ini dia paling penasaran Jeng. Karena apa? Selama dengan Dovizioso itu runner up terus. Nah, apa salahnya nih gabung dengan Enea Bastianini yang dikatakan oleh Albix ini bahwa Enea Bastianini ini ya mirip dengan Dovizioso, dia akan berusaha membawa Enea Bastianini jadi juara dunia. Kita catat hari ini prediksinya Amin. Johnny adalah Enea Bastianini ya. Amin. Dia sambil diiringi doa supaya tidak terjadi sebaliknya gitu ya. Oke, baik. Nah, kita udah dulu mainannya, tapi ini ada satu mainan lagi dan ada hadiahnya. Yang ini ya. Tahu ini memang lama banget ya, karena biasanya cuma padat, singkat, hemat kuota. Kali ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ada mereka berdua, sayang banget kalau cuma sebentar. Iya kan? Nggak apa-apa lah kan. Ini nggak ada race weekend MotoGP, jadi kita boleh main-main. Dan ini adalah segmen terakhir, jadi ada hadiahnya. Yaudah, ini ada quiz. Oke, siap ya? Ini sudah siap dengan boardnya masing-masing. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 makanan Bogor yang ngehits. Makanan khas Bogor lah, 3 aja. Oke? Aku tuh sebenarnya juga anak Bogor sih. Coba. 3. Taruh dulu, jangan dulu. Oke, boleh. Ini pokoknya siapapun yang berhasil. Ini ada 3 pertanyaan aja, nggak banyak-banyak. Itu dulu. Dan kita nggak jauh-jauh dari kota Bogor. Nanyanya. Ini berdasar, jangan sambil dibayangin makanannya lama deh nih. Ini susah nih soalnya. Tuh kan, makanan hits gampang banget loh, aku aja bisa nih nyebutinnya. Udah, Mas Joni. Ya, belum. Satu lagi, sama ini masalahnya ternyata. Oke. Masih ingat-ingat dulu nih. Masa sih kan tinggalnya masih di Iya Bogor. masih. Dah. Namanya kan lupa. Oke, karena sering dimakan belum tentu ingat. Udah. Dah. 1, Ingat 2, rasa, nggak 3. ingat bentuk. Nih, mana Mas? Oh, belum. Coba. Talas Bogor, Mas Joni, roti unyil sama toge goreng. Oke, roti unyil sama asinan, bakso, susupan. Oke. Ini sekarang nggak ada benar, nggak ada salah. Oke, siap. Pertanyaan nomor 2. Hapus dong. Hapus dong. Apa ya yang aku pilih ya? Oke. Sebutkan 2 aja deh. 2 nama tempat di Bogor yang hits banget. Ya Bogor, kan kalian anak Bogor.
dua tempat yang jadi ciri khas banget di Bogor. Terserah apa aja gitu. Makanya nggak ada benar nggak ada salah. Siapa tahu ini adalah tempat-tempat dulu mereka pacaran pas zaman SMA gitu ya. Tidak. Ayo, ngomong-ngomong ini pasangan masing-masing sekarang istri-istrinya apakah orang Bogor juga? Ketemu di sekolah? Enggak, beda. Oh beda. Kalau Mas Joni apakah high school sweetheart gitu enggak ya? Yang pasti orang Bogor sih. Tuh kan, nanti kita bikin episode khusus untuk Kita mengulas. di sana ya langsung Apa? ya. Iya dong. Syutingnya di Bogor ya. Boleh. Ada Holy Cow kok di Bogor. Oke, iya benar. Ya kan? Ada. Udah? Siap. Sip. Dua tempat yang ini bisa sekaligus jadi bahan inspirasi untuk weekend ini karena Oke. ada MotoGP untuk pergi ke sana. Coba silakan Nggak usah dibuka. dijelasin kan? 1, 2, 3, nggak usah. Oke, sip. 1, 2, 3 silakan. Oke. Taman Kencana aku tahu di stasiun Bogor. Apa nih? Gang Selot. Gang Selot sama Lapangan Sempur. Aku tahu Lapangan Sempur. Gang Selot tuh apa? Ada Gang apa? Selot itu Joni. Apa tuh Gang Selot? Jadi Ada ini apa? Gang Selot itu kayak kantin Uh-uh. di sebelah SMA 1 dan SMP 1. Oh, di sekolah. Jadi ini dari zaman kita Tapi nggak semua. ini makanannya tuh bener-bener dari SMP itu masih ada mulai Yang dari bener. Iya. Oh iya? tahu Tahu yang tahu Selawi, Tahu Selawi. tahu Ya. Selawi, terus Oh mie iya, ayam sampai sekarang masih kampung, terus ada es doger. Dia benar-benar kayak tali kasih asli. Oh iya? Iya. Wah ini seru banget, seru banget. Cuman Aku soalnya nggak tahu. ya dia masih sering kesana, cuman aku belum sempat gitu. Oh gitu, seru-seru. Gang Selot. Wah ini ini 3 ini aku tahu nih Taman Kencana, Stasiun Bogor, Sempur apalagi Ini tuh gitu Gang ya. Selot. Tahu banget Gang Selot. Wah ini kayaknya harus coba ke sana buat yang suka kuliner. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oh, ada lagi Nah, kalau masih. ini berhubungan Oke. dengan MotoGP, oke? Oke. Terakhir kali Valentino Rossi jadi juara dunia di MotoGP itu Wah. tahun berapa sih? Nah, ini Udah salah bener saya. Lupa. ini debatable apa enggak ya? Aku nggak tahu nih ya. Dari langsung. Kepada tim panitia harap bersiap-siap di googling. Gue juga lupa, Gua lupa lagi. nih. Gue juga lupa. Kapan ya terakhir ya? Aku cuma ingat 2015 ya ampun. Hampir. Oke, siap hampir. Oke, dah 1, 2, 3. 2009. Kalau gini. Bener nggak? Bener ya? Bener. Kalau gitu hadiahnya mana hadiahnya coba? Oh, dua-duanya dapat Sebentar. hadiah dong. Dua-duanya dapat hadiah. Oh, nah. Orang jawabannya sama. Sebentar. Ini hadiahnya. Iya, ini dia hadiahnya silakan. Wih, kenyang ini. Silakan hadiahnya. Jadi berhubung tadi, Ini. gue kira ada yang salah, ternyata nggak ada. Nggak Ya, ada yang dari salah. Frit Burger. Terima kasih banyak. Makasih banget. Kang Sofi sama-sama. terima kasih, Sama-sama. Kang Joni terima kasih. Joni. Karena ini anak Cakep Bogor banget. jadi Kang manggilnya biasanya Mas. Ini edisi khusus spesial buat kalian karena ini benar-benar luar biasa banget. Aku sebuah kehormatan aku bisa Sama-sama. dapat ilmu yang banyak banget dari Mas Taufik, dari Mas Joni, apalagi juga gitu ya. Jadi terima kasih banyak, sehat-sehat selalu dan jangan bosan-bosan kalau aku undang ke sini. Amin. Jangan lupa nih Pedok Crew untuk like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain dan nonton terus Pedok Talk-nya. Lucy Wiryono, sampai ketemu lagi. Muah.